konten ya produk jurnalistik yang dihasilkan oleh terdakwa itu tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum, dan karena itu penyelesaiannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Undang-Undang Pers itu. Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap pengusaha SPBU Hajah Dewi Supriyani SHMH yang diduga dilakukan oleh oknum wartawan Iputu Suwardana memasuki babak baru. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Negara Jembrana Kamis 23 Oktober 2025, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi ahli dari berbagai bidang. Ketiganya memberikan keterangan yang sebagian besar dinilai memberatkan terdakwa. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fristina Antin Syahrini dengan menghadirkan 3 saksi ahli yakni Profesor Iwayan Pastika dari Universitas Udayana, sementara dari Dewan Pers menghadirkan Dionysius Dosi Bata Putra, dan yang ketiga Putu Sumaharta sebagai ahli tata ruang sekaligus Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Ketiganya diminta memberikan pandangan dari aspek bahasa, etika jurnalistik, dan tata ruang terhadap pemberitaan yang dilaporkan telah mencemarkan nama baik pemilik SPBU di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Dari sisi ahli bahasa, Prof. Wayan Pastika menilai teks berita yang menjadi pokok perkara memang mengandung unsur perendahan martabat seseorang. Menurutnya, hal itu terjadi akibat pemilihan kata yang tidak tepat dan bernuansa negatif. Dikatakan jika terdakwa tidak memakai istilah seperti mencaplok dan menjajah, hal itu pasti bisa dihindari. Ia menambahkan seorang jurnalis seharusnya menggunakan diksi yang lebih netral berdasarkan fakta dan menghindari kesan menyerang. Terlebih yang diberitakan adalah seorang investor yang telah menanamkan dana besar. Berita seperti itu sebaiknya melalui proses penyuntingan yang ketat sebelum dipublikasikan. Menurut Prof. Pastika, setiap individu memiliki tingkat sensitivitas berbeda terhadap konotasi negatif dalam pemberitaan. Nama baik seorang pengusaha sangat penting. Jika tercemar, wajar bila mereka bereaksi. Potensi kata menyaplok itu ya sensitivity ya 50% ya 50% tidak kan begitu. Berarti menjajah juga begitu. Jadi kan masih negatif dia kalau orang yang terhormat atau orang yang baik, orang yang baik itu dikatakan begitu ya. Ya, jadi yang namanya gini, dalam frasa itu dua kata berdampingan. Salah satu kata yang negatif itulah yang diingat oleh pembaca itu. Itu kata berdampingan, ya, frasa atau klausa. Sementara itu, saksi ahli dari Dewan Pers Dionysius Dosi Bata Putra menyatakan sependapat dengan hasil penilaian Dewan Pers tertanggal 29 Mei 2024 yang menyebut bahwa konten berita terdakwa tidak tergolong sebagai produk jurnalistik. Dionysius juga mengungkapkan adanya percakapan pribadi antara terdakwa dan pelapor sebelum berita dimuat. Dalam percakapan tersebut, terdakwa sempat meminta sejumlah uang dengan alasan kebutuhan pribadi seperti biaya kuliah anak dan pengobatan istri. Setelah permintaan itu tidak direspon, berita kemudian dimuat. Hal ini menunjukkan indikasi itikat tidak baik dan melanggar kode etik jurnalistik. Menurut Dionysius, penyelesaian kasus ini tidak bisa dilakukan melalui mekanisme Undang-Undang Pers karena kontennya tidak memenuhi standar produk jurnalistik. Ya, saya sejalan dengan penyelesaian yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers pada tanggal 29 Mei 2024 bahwa ya, konten ya produk jurnalistik yang dihasilkan oleh terdakwa itu tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum. Dan karena itu penyelesaiannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 Undang-Undang Pers. Iya, dia gugur dengan sendirinya karena tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum. Dia gugur. Dari aspek tata ruang, saksi ahli Putu Sumaharta menjelaskan bahwa keberadaan SPBU yang menjadi objek pemberitaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Menurutnya SPBU tersebut berada di kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012. Surat keterangan tata ruang atau SKTR yang diterbitkan pun sudah sesuai peruntukannya. Ia menambahkan kawasan sekitar yang berdekatan dengan sempadan sungai telah diatur sebagai ruang terbuka hijau RTH dan tidak melanggar ketentuan tata ruang. Dari sisi estetika kota, keberadaan SPBU justru memperindah kawasan dan mendukung tata kelola ruang publik. Kemudian yang tadi banyak ditanyakan, yang sebelahnya itu untuk di sempadan sungai
Dan itu sesuai dengan ketentuan estetika tata ruang perkotaan itu sudah termasuk ruang terbuka hijau karena itu sifatnya publik. Di ruang terbuka hijau 40% itu lebih banyak yang hijau, sisanya itu hardscape atau boleh, artinya gazebo, kemudian yang ada paving, ada artinya untuk perkerasan itu diperbolehkan. Yang penting itu semua untuk publik, artinya tidak komersil. Itu secara ketentuan estetika perkotaan di tata ruang itu sudah benar, artinya sudah sangat baik. Dan pemerintah Kabupaten Jemberana sendiri itu sangat digunakan untuk penataan sempadan sungai. Karena sebelumnya juga sudah ada desain rencana tata bangunan lingkungan. Di sana juga penataannya untuk RTH, ruang terbuka hijau dan taman rekreasi. Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Putu Wirata Dwikora berpendapat seharusnya perkara ini diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan ranah pidana. Namun karena sudah berjalan di pengadilan, pihaknya tetap menghormati proses hukum dan menyerahkan penilaian akhir kepada majelis hakim. Kabar Bali Hits mengabarkan.